Tugas Ya. saya ini adalah controlling Budgeting, ya. Adapun untuk Ya. eksekusi pelaksanaan pada pemerintah kota saya. Ya. Karena catat, Ya. karena ini juga usulan ini harus masuk SPD. Oh ya, betul. Bukan semerta-merta kami bawa sebagai ketua dewan, kamu harus bangun. Iya. Ini ada risiko juga nanti pada OPD. Tokoh yang kita undang sudah sangat familiar. Dia juga sudah punya track record panjang dalam politik, khususnya di Kota Serang. Berkali-kali beliau menjabat sebagai orang penting dan kali ini punya jabatan yang sangat strategis. Langsung saja, tanpa perlu panjang lebar, berbincang tatap muka, bertamu bareng Ketua DPRD Kota Serang, Bapak Haji Mundir Rahman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak ini sudah berkenan hadir. Sama-sama. Ini apa nih aktivitas kesibukan nih Pak Ketua? Ya, kalau untuk saat ini biasa salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan daripada anggota yang melakukan sidah, melakukan tungkar, kemudian juga melaksanakan rapat paripurna. Kemarin dilantik, berarti sekarang udah jalan berapa bulan nih Pak Haji? Kalau dilantik kita ini tanggal 28 September. 28 September. Ya, berarti kalau satu bulannya 28 November. 28 November nanti ya, genap dua. Ini berarti udah 1 bulan lebih Pak. 1 bulan. Ya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya. Pak Mundir Rahman itu salah satu politisi senior, ya, karena sudah 4 kali terpilih. Sesuai nomor urut berarti 4 kali. Itu. Dan perjalanan beliau cukup lika-liku itu ya, karena kemarin saya baca beberapa profil beliau di media massa itu ya, mengawali karir dengan merintis dari bawah sampai akhirnya bisa menjadi orang nomor 1 di DPRD Kota Serang. Boleh cerita dulu Pak, sebelum kita nanti ngobrol soal tupoksi kedewanan, kita pengen ngobrol santai perjalanan Bapak itu. Awal mulanya gimana Pak bisa sampai terjun di dunia politik? Ya, karena memang kami diajak oleh kawan-kawan yang pada waktu itu memang kami bersama-sama menempuh pendidikan perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kemudian setelah saya lulus itu saya mencari kerja. Dan kemudian saya masuk di Bappenas. Bappenas ada beberapa program pada waktu itu. Kemudian selama 5 tahun saya berkarir di Bappenas, yaitu dalam program mengatasi dampak krisis ekonomi. Karena pada waktu saya keluar itu dari Universitas Islam Bandung, kondisi bangsa negara ini kan dalam keadaan krisis. Tahun berapa itu Pak? 1997. Jelang reformasi ya? Jelang reformasi. Kemudian saya masuk di Bappenas. Bappenas karena pemerintah membuat program mengatasi dampak krisis ekonomi. Gitu kan. Setelah itu 5 tahun kami masuk di Bank Dunia. Bank Dunia ada beberapa program yang memang di tingkat kecamatan seluruh Indonesia selama 9 tahun. Setelah itu kami melihat memang kami pulang juga karena suatu waktu kami pulang juga di tempat asal saya, kelahiran saya di Kasmen. Dan kami melihat Kasmen ini punya potensi yang sangat luar biasa, khususnya dan umumnya di kota. Waktu itu Kota Serang belum terbentuk ya. Masih menginduk dengan Kabupaten Serang. Dengan Kabupaten Serang. Saya melihat potensinya yang sangat luar biasa, tapi memang Kasmen ini infrastruktur dan kemudian daripada fasilitas umum sosial sangat kurang dan kumuh lah. Kami juga mikir bagaimana caranya. Memang salah satunya adalah harus campur tangan daripada pemerintah, terutama penguasaan politik. Dan akhirnya
ada beberapa kawan saya menyarankan atau mengajak orang tuanya untuk membantu dalam partai politik. Saya sebutkan tokoh-tokoh yang memang sangat berjasa itu, Pak Tri Supriyatna, mantan wakil presiden. Waktu itu berarti masih presiden belum? Sudah mantan ya? Sudah mantan. Oh ya, karena Pak Habibie ya waktu itu ya. Kemudian Mutia Hatta, anaknya Pak Hatta ya. Bung Hatta. Kemudian Bang Yos, saya sebut Bang Yos lah, Sutioso. Setelah itu Pak Hendro Priyono. Berarti partainya PKPI ini Pak? Belum PKPI. Belum Golkar. Tapi PKPI ini adalah pecahan daripada Golkar. Jadi ya, sama aja di anaknya. Kan semua partai juga hampir. Tapi betul Pak, karena saya kalau lihat Pak Jimuji ini sekilas itu ya, mirip Bang Yos. Mungkin kalau disandingin itu ya mirip-mirip lah 11-12 lah ini. Iya, alhamdulillah memang ya saya diberikan wajah seperti ini, saya sama katanya dengan salah satu tokoh nasional, dan memang beliau juga mengakui. Oh berarti selain memang mirip, Pak Haji juga cukup lama ya punya hubungan historis dengan beliau. Awal mula gimana Pak bertemu dengan Bang Yos? Awal mulanya pada waktu itu memang begitu masa transisi dari Mutia Hatta itu memang ke Bang Yos. Salah satu saya karena pengurus daripada 3 provinsi, saya diundang di situ, dan kemudian dibina oleh Bang Yos. Itu karena beliau dilihat dari segi, mungkin ada segi mengenai organisasi politik. Ini ya, karena seorang tokoh kan biasanya paling bisa untuk melihat potensinya. Juga dibina dan hubungan itu sangat baik dari Sampai tahun berapa Pak di PKPI itu? PKPI itu sampai 2018. 2018. Ya, harusnya sampai 2019, masa periode kedua, tapi karena memang ada rekan kami, memang saya anggap juga dia adalah bagian daripada tokoh di Provinsi Banten, mantan wali kota Serang, menurut saya zaman yang memang akrab saya Pak. Dari dulu dia mengajak untuk saya masuk ke Golkar karena beliau mau jalan di DPR. Berarti Pak Haji itu periode pertama dan periode kedua di Dewan itu partainya masih PKPI ya? Masih PKPI. Baru di periode Pilpres 2019 masuk ke Golkar. Ya, mungkin kalau bukan seorang Haji itu baru saya zaman yang ngajak saya tidak karena pas. Berarti ada andil Pak Jaman. Andil Pak Jaman baru masuk. Ya. Kalau waktu itu nggak diajak Pak Jaman, berarti kemungkinan malah nggak nyalon, Pak ya? Saya kemungkinan nggak nyalon. Karena PKPI pada saat itu juga tidak lolos, Pak ya. Sampai akhirnya terpilih di periode ketiga dari Partai Golkar. Dan periode terakhir ini akhirnya jadi Ketua DPRD. Alhamdulillah saya di 2019 calon pertama dari Partai Golkar, saya suara terbanyak sekota saya. Dari Partai Golkar. Yang periode 2019 kan? 2019, 2024, saya juga paling terbanyak suaranya di Partai Golkar. Jadi wajar dong kalau akhirnya diapresiasi dengan ketua. Ya, alhamdulillah dengan partai saya dari mulai tingkat kota, provinsi maupun pusat memberikan mandat kepada saya untuk menjalani memimpin lembaga DPRD Kota Serang. Apa Pak yang membedakan menjadi seorang anggota dewan biasa itu ya dengan ketika diberi mandat sebagai ketua ini? Ada beban tersendiri nggak Pak untuk Pak Mujiroman? Kalau memang karena tingkatannya itu adalah bagian pimpinan daripada DPRD Kota Serang, ya memang kami rasakan bebannya sangat berat. Sangat berat. Bagaimana kami juga harus merangkul daripada unsur-unsur kepentingan yang di dalamnya itu adalah partai politik, dan kami 44 anggota dewan juga kami rangkul. Bagaimana tujuannya itu agar sama, walaupun memang keinginannya itu berbeda-beda, tapi saya minta tujuannya sama. Karena kalau sudah jadi anggota dewan, sudah jadi pimpinan dewan, apapun yang bentuknya, yang dikedepankan adalah kepentingan masyarakat.
Kalau kemarin sebelum jadi ketua kan mungkin lebih fokus nih Pak sama komisi yang diamanatkan. Kalau dewan itu kan berarti sudah mencakup semuanya. Jadi bahkan sudah tidak mengenal lagi tuh teritorial daerah pemilihan kan begitu. Sudah mewakili benar-benar masyarakat Kota Serang itu. Nah ini sudah apa yang dipersiapkan sama Pak Mujirahman untuk bisa tadi mewakili seluruh masyarakat Kota Serang. Sementara itu ya di Dapil Pak Mujirahman, Kasemen ya Pak ya, Dapil Kasemen itu juga pasti masyarakatnya berharap banyak. Gitu. Karena memang di lembaga dewan ini adalah kolektif kolegial, dan pimpinan dewan itu hanyalah bagian daripada speaker, dan kami punya ada wakil 3, 1, 2, 3. Oh ya. Jadi karena tadi pertanyaan itu sangat bagus sekali. Bagaimana agar supaya jangkauan ini kami juga bisa menyelesaikan. Paling tidak tahu. Sehingga kami wakil 1. Roni Alfanto. Beliau saya tunjuk sebagai koordinator pimpinan Komisi 4. Infrastruktur. Kemudian Pak Hasan Basri. Dia wakil ketua 3. Saya tunjuk adalah koordinator pimpinan Komisi 1. Komisi 1. Ya. Pemerintahan ya Pak ya? Pemerintahan. Betul, pemerintahan. Komisi 3-nya bidang keuangan. Itu saya tunjuk wakil ketua 2 sebagai koordinator pimpinan untuk Komisi 3 bidang keuangan. Dan kami lakukan per 1 bulan atau 2 bulan kami melakukan rapat pimpinan. Nah, saya sebagai ketua, saya juga mau kepingin mendengar. Gitu kan? Dan kemudian saya sampaikan ke beliau, kalau memang ada permasalahan, pengaduan dari masyarakat, lakukan cepat, koordinasi, dan itu saya akan berikan mandat kepada pimpinan yang lain untuk melakukan proses koordinator supaya apa yang usulan masyarakat, apa yang menjadi diskusi masyarakat itu bisa diselesaikan. Berarti kalau Pak Mujirahman ketua DPRD sekaligus koordinator di Komisi 2. Komisi 2, betul. Kesejahteraan rakyat Itu. Wah, itu semuanya urusan pelayanan dasar semua berarti Pak. Betul. Pendidikan, kesehatan gitu ya. Ya. Nah, apa Pak? Kan sejauh ini kan kita sering menyebut bahwa Kota Serang ini sebagai ibu kota Provinsi Banten, sebagai etalasenya Provinsi Banten, sebagai epicentrum pembangunan Provinsi Banten. Karena ketika orang mau melihat Provinsi Banten, itu lihatnya nggak Tangerang Raya tuh Pak, tapi lihatnya Kota Serang. Apa kira-kira yang masih menjadi PR di Kota Serang itu ya, yang ini juga harus dieksekusi, tentu dalam kapasitas Pak Mujirahman sebagai perwakilan dari legislatifnya gitu. Iya. Kami melihat konteksnya memang dari beberapa estafet kepemimpinan. Dari mulai pertama Pak Boyamin dilanjutkan dengan Pak Hairul Anzar, kemudian dilanjutkan dengan Pak Sapudin. Memang ada beberapa peningkatan. Namun apa yang disampaikan tadi betul, karena wajah Kota Serang ini saya lihat begitu masuk di Kota Serang adalah sebagai ibu kota dari Provinsi Banten, memang belum sesuai dengan harapan kita. Infrastruktur masih jadi persoalan lah ya. Artinya bukan hanya di depan wajah saja, termasuk di yang dekat-dekat pusat ibu kota. Kemudian kemacetan, pasar sembrani. Oleh karena itu kebersihan lingkungan sampah. Oleh karena itu, karena memang ini sekarang dijabat oleh PJ Wali Kota, saya sampaikan ke PJ Wali Kota. Pak Nanang ya. Secara politik Anda ini tidak bisa ditekan oleh siapapun. Karena Anda ini ditunjuk oleh Kemendagri. Bukan melalui proses pemilihan langsung. Yang memang berhadapan dengan masyarakatnya itu cukup rentan sekali. Lebih tajam lah ya Pak. Lebih tajam. Anda tidak ada persoalan, selesaikan aja semua. Fokus lah ya. Pro dan kontra itu biasa. Tapi kalau untuk kepentingan politik, Anda tidak ada. Gitu. Oleh karena itu,
dalam program di 2025 ini, karena memang masih dijabat oleh PJ, ada beberapa program yang memang kami usulkan. Salah satunya adalah untuk beasiswa gratis ya untuk S1. Tapi itu dikhususkan untuk masyarakat yang memang dari segi ekonomi kurang. Kita bersama ada beberapa yang kita akan kerjasamakan dengan paling tidak perguruan tinggi yang ada di kota sana. Kemudian program keduanya itu adalah mobil bersih. Mobil bersih ini kami usulkan itu ke PJ, itu masuk di LH adalah untuk membersihkan jalan-jalan paling tidak utama. Jalan protokoler. Saya minta disiapkan 2 mobil. 2 mobil. Masih kurang itu Pak, 2 mobil Pak. Ya sekarang bertahap. Mudah-mudahan untuk wali kota depan bisa nambah. Bisa nambah. Karena saya meyakini sebenarnya Kota Serang itu kalau dia bisa ngeberesin persoalan sampah saja, itu sudah membersihkan separuh persoalan itu Pak. Iya. Itu. Yang ketiganya adalah pendidikan. Pendidikan, ya. Pendidikan. Kami lihat ada beberapa di kecamatan yang memang jumlah masyarakatnya penduduknya sangat padat. Ya. Dengan adanya zonasi, itu saya lihat kurang efektif ya Pak ya. Ya, khususnya kayak di kecamatan Kasiman dan Cipoco. Saya dorong itu harus disiapkan lahan dan kemudian pembangunan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk membuka sekolah baru. Rencananya di mana Pak kalau mau sekolah baru? Di Kasemen. Kasemen saya lihat itu yang paling padat mendekati kecamatan kelurahan daripada Kelurahan Banten dengan Kasunyatan. Saya minta itu di daerah Kasunyatan. Itu untuk sekolah SMP ya. Sesuai kewenangan kota. Nah ini memang menarik Pak, karena kita lihat data BPS itu kan angka partisipasi lama sekolah di Kota Serang itu 8,4 tahun. Artinya baru setingkat SMP nggak lulus. Apa sih sebenarnya Pak problemnya Pak? Kenapa kita masih tinggi banget itu? Salah satunya Pak, saya tidak menyalahkan daripada masyarakat. Sebenarnya keinginan masyarakat itu sangat tinggi. Cuma sekarang ini kan memang aturan daripada pemerintah Pak donasi. Masuk ke di luar daripada SMP ini, itu kan menggunakan biaya. Iya betul. Artinya dari mulai transport. Kemudian dari mengenai SPP, karena mungkin dia beda lah dengan negeri. Itu faktor. Makanya ke depan siapapun yang akan jadi dalam konteks pilkada, saya lihat ini sudah memikirkan masalah hal tersebut. Cuma memang harus ada kita harus punya pemikiran yang sama Pak. Karena fiskal di Kota Serang ini cuma 20%. 20% daripada APBD Kota Serang 1,5 Berarti 80% itu dari pusat Pak? Dari pusat. Kita ketergantungan dengan pusat. Di PAD Kota Serang di 2024 itu 272 miliar. Memang proyeksi ke depan di KUHP PPS kita proyeksikan sampai hampir 380 miliar. Dan mudah-mudahan itu terlaksana untuk ada program-program yang mungkin untuk supaya mendukung daripada si pendidikan itu. Sektor apa Pak yang masih memungkinkan untuk digenjot lebih optimal lagi untuk bisa mendongkrak PAD di kita? Ya, sekarang memang yang memang utamanya itu adalah pajak. Pak, ya sekarang ya. Karena pajak ini memang ada peningkatan sesuai dengan ininya, memang SPPT wajib pajak itu dinaikkan dengan kondisi
wilayah yang kelas. Walaupun memang masyarakat akhirnya juga kena imbasnya. Iya, 2025 nambah 12% itu Pak. Iya. Dan kerasa banget. Itu. Kata saya, kalau memang masyarakat melihat daripada faktor tanahnya itu ternyata dari segi ekonomi kurang, dari segi kemudian pendapatan dengan tanah tersebut itu lahan tersebut adalah tidak sesuai, secara keseluruhan juga keberatan kepada pemerintah kota. Itu. Jadi pajak. Nah kan kalau pajak itu kan sudah keniscayaan nih Pak. Iya. Sudah barang ada kan itu. Nah, yang sebagai dewan kan pasti juga ini kan yang kadang-kadang masyarakat tuh taunya Pak, dewan itu sama aja kayak eksekutif, bisa eksekusi. Padahal kan kewenangan dewan itu kan di budgeting, di controlling itu ya dan sebagainya. Tapi kan tetap saja butuh masukan-masukan. Nah, kalau Pak Mujirahman tuh lihatnya potensi apa sih di Kota Serang ini yang ini bisa digenjot? Padahal kan kalau kita buka sejarah, kita punya wisata yang luar biasa, ada wisata religi sekaligus wisata sejarah di Banten Lama itu. Kemudian juga kita menjadi kota jasa itu ya. Bahkan kemarin adalah salah satu calon gubernur itu yang pengen menjadikan Kota Serang itu sebagai kota meeting, kota jasa, kota wise gitu. Nah, kalau dari dewannya sendiri seperti apa ini, Pak? Kalau saya sih melihat potensi yang terukur dan terarah. Walaupun memang ada beberapa hal yang memang harus dilalui, itu adalah aset, Pak. Oh, aset. Aset Kota Serang ini yang di Sawaluhur itu, Pak, itu hampir 300 hektar tanah. Bentuknya tanah dengan tambak. Kemudian yang ex Bengkok, karena perubahan status desa menjadi kelurahan, ya. Itu bukan sekitar 2 hektar. Itu bentuknya sawah. Kalau memang itu potensinya itu dikelola dengan baik, karena dia diberikan memang sekarang masyarakat yang menyewa. Sesuai dengan peraturan daerah memang tertera angkanya itu 1 hektar itu dalam 1 tahun 6 miliar. Makanya konteksnya saya sudah koordinasi, sudah mengundang daripada OPD terkait mengenai aset tersebut ya, salah satunya personil pertanian, agar itu diapresiasi ulang. Karena potensi ini harga beras, harga gabah terus naik. Kemudian kedua, kalau memang sudah ini usulkan Perda BUMD yang mengelola aset itu, silakan Anda kerjasama dengan Pasar Jaya. Yang memang potensinya masyarakatnya penduduknya luas, kebutuhan bahan pokoknya juga terutama beras tanah. Dia beli Pasar Jaya itu di Kerawang bahkan di Kota Serang juga. Tapi kalau memang itu aset itu dibawa BUMD, kemudian dia giling, dia jadiin beras dan kerja bersama di sana, kita bisa menyuplai. Memang kita belum punya BUMD, Pak? Ada. Apa? Cuman kan board ini kesehatan. Yang RSUD. Yang Kalau yang untuk nanganin agro belum ada. Dan ini yang sedang coba diinisiasi sama Dewan. Saya akan dan juga akan saya dorong untuk wali kota yang terpilih agar ini disiapkan juga. Dan potensinya Pak bukan 100-200 punya. Berarti hitungan Dewan kalau lahan-lahan ini, aset-aset yang punya Kota Serang, termasuk ex Bengkok itu dikelola dan dimaksimalkan, akan ada penambahan berapa miliar, Pak? Kalau sekarang ini, Pak, per tahun lah, kita hitung per tahun ya. Saya sudah kalkulasikan, Pak, kita ini akan penambahan ada sekitar 15 miliar. 15 miliar. Lumayan gitu, Pak. Ya, kan Bapak juga tahu, kemarin juga kami juga diundang oleh BI melakukan CSR penanaman bawang. Itu salah satunya di wilayah kita. Di daerah? Di Sawaluhur. Itu saya lihat potensinya sangat bagus sekali. Apalagi ini bawang ini memang sangat dibutuhkan. Ya. Sangat dibutuhkan. Biasanya kan impor dari Brebes Tegal. Iya, ini berarti ini potensi-potensi yang harus dimaksimalin itu. Nah,
pada satu sisi kan Kota Serang juga sebentar lagi juga akan melewati masa transisi kan, Pak. Ini kita dipimpin PJ sudah berapa lama sih, Pak? Ini kalau PJ ini kan kita kalau yang dulu sebelum Pak Nanang itu kan dari 2023 Pak ya. Ini sudah mendekati di 8 bulan itu. Pak Nanang ini dia masuk ini belum sampai 1 bulan. Belum 1 bulan, ya. 1 bulan. Kalau memang ini tidak ada arah pemerintah, maka pimpinan yang baru itu kemungkinan di bulan Februari. Ya. Artinya PR besarnya tidak hanya Dewan, calon-calon yang nanti terpilih juga PR-nya menumpuk banget, ya. Saya kan tugasnya patroli, budgeting, legislasi. Iya. Mereka kan adalah eksekusi. Eksekusi, iya itu. Gitu. Tapi kan kadang-kadang masyarakat di bawah itu kan nggak peduli, Pak. Eksekutif sama legislatif. Pokoknya Pak Mujirahman sekarang ketua Dewan. Misalnya di jalan di desa saya itu masih goreng gitu ya. Ya ngomongnya ke Pak Mujirahman kan. Iya. Jadi terus terang aja Pak, kami menggunakan BSS dengan ini bukan hanya menampung aspirasi, kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas saya ini adalah kontrol budgeting. Adapun untuk eksekusi pelaksanaan pada pemerintah Kota Serang. Karena catat. Karena ini juga usulan ini harus masuk SPD. Betul. Bukan semerta-merta kami bawa sebagai ketua dewan, kamu harus bangun. Ini ada risiko juga nanti pada OPD. Ada pemeriksaan. Lah kok ini rencana belum dibuat, kok langsung bangun. Nah, bisa. Saya juga harus sama-sama memikirkan daripada rekan OPD. Iya, edukasi soal tupoksi kedewanan ini kan memang harus sering disampaikan ke masyarakat, karena biasanya masyarakat kita itu ya melihatnya hanya ya udah saya punya dewan sebagai wakil rakyat, apapun yang menjadi keluh kesah saya itu saya sampaikan ke beliau, nanti dieksekusi sama beliau kan, bikin selalu begitu. Namanya juga masyarakat ini memang juga PR kita bersama, termasuk saya di media untuk terus mengedukasi. Sebenarnya masih banyak hal yang pengen kita obrolin dengan Pak Mujirahman, tapi kalau cuma kali ini aja kan nggak enak. Nanti kita undang lagi Pak Muji. Siap. Sampai ketemu di edisi berikutnya, berbincang tatap muka.